Halo semua anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Semua sehat kan? Coba mana semangatmu? Iya, anak-anak Tuhan harus semangat dong. Ya, nah kita di bulan September ini, bagi kita semua diperingati sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Nah, dengan mempelajari kitab suci, kita akan memperkuat iman kita. Nah, tema pada bulan kitab suci tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Siap untuk mengikuti bulan kitab suci? Siap ya? Sip. Nah, pertemuan pertama kita adalah Aku Anak Allah. Kita akan belajar dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Harapannya dalam pertemuan hari ini kita menyadari bahwa Allah adalah kasih. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyanyi dulu ya. Ya, ikuti nyanyian berikut ini. Nanti kamu bisa lihat di teksnya. Ya, oke, sip. Setelah bernyanyi, kita akan berdoa bersama untuk membuka pertemuan hari ini. Yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Katup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ikuti ya. Tuhan Yesus sahabat kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami mohon berkatilah dan terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu tentang Allah adalah kasih, sehingga kami siap melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Engkaulah yang hidup dan berkuasa.
kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, setelah kita berdoa, mari kita dengarkan bacaan untuk pertemuan pertama hari ini. Dengarkan ya, simak baik-baik. Bagi yang sudah membaca, bisa ikut membaca ya. Allah adalah kasih. Diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam bacaan tadi kita mengenal bahwa Allah adalah kasih. Nah, Allah yang mengasihi kita melalui siapa? Allah itu maha baik kan? Tentu saja. Nah, Allah mengasihi kita melalui orang tua. Nah, orang tua mengasihi kita. Kalian diberi kasih sayang, diberi pakaian, dimasakan, ya kan? Disekolahkan. Nah, mereka memberi perlindungan kepada kita. Kemudian siapa lagi? Nah, dari guru. Guru mengasihi kita dengan membuat kita menjadi lebih pandai. Nah, itu kasih Allah melalui guru. Allah mengajari kamu menjadi pandai melalui guru. Lalu melalui siapa lagi? Nah, ya, melalui teman-teman. Nah, teman-teman mengasihi kita. Kalian senang kan bersama teman-teman seperti pada gambar ini? Iya, senang semua dong, gembira. Siapa yang sedih dengan teman-teman ya? Oke, tidak ada ya. Nah, Allah pun mengasihi kita melalui teman-teman. Nah, mereka saling berbagi. Kalau kamu sedih, dihibur. Kalau kamu sendirian, ditemani. Kalau kamu kesulitan, juga dibantu, ya. Nah, selain dari orang-orang itu, dari orang tua, guru, teman-teman, dan juga orang-orang di sekitarmu, juga melalui keadaan di sekitar kita. Nah, matahari bersinar dengan terang. Allah mengasihi kita. Kamu bayangkan, jika matahari tidak bersinar dengan terang, bagaimana dengan dunia ini? Nah, ya kan? Jadi Allah mengasihi kita melalui alam ini. Matahari bersinar terang dan juga memberi teriknya yang hangat. Panas matahari membuat pakaian kita menjadi kering. Ketika pagi hari, udara menjadi sejuk. Nah, angin bertiup sepoi-sepoi. Wah, sejuknya ya. Kamu berteduh di bawah pohon. Pohon memberikan oksigen kepada kita. Nah, Tuhan mengasihi kita melalui di sekitar kita. Air juga. Kamu haus, kamu minum dengan air. Lalu, tumbuh-tumbuhan menyediakan makanan bagi kita. Juga bahan untuk pakaian. Kertas yang kamu gunakan juga dari tumbuhan. Nah, ternyata Tuhan itu maha baik ya. Apakah hanya di siang hari saja Allah mengasihi kita? Oh, tidak. Nah, pada malam hari pun Tuhan mengasihi kita. Di sana ada sinar, ya, bulan. Bulan yang begitu indah. Lalu ada kelap-kelip bintang di langit sana. Nah, coba kamu bayangkan ketika malam hari tanpa bintang, tanpa lampu, tanpa bulan. Bagaimana? Ya, gelap gulita. Kamu tidak bisa melihat. Nah, Tuhan mengasihi kita dengan memberikan penerangan berupa bulan dan bintang. Malam gelap pun juga bentuk kasih Allah kepada kita. Sekarang coba kamu bayangkan, kalau tidak ada malam, bagaimana? Nah, kamu tidak istirahat, main terus, badanmu menjadi apa? Capek.
Nah, ayah kerja terus, ibu kerja terus. Nah, ketika malam hari, ayah dan ibu menemani kamu, ya kan? Nah, kumpul bareng, mungkin makan bersama, ya, bercerita, nonton TV. Nah, ya, gitu. Jadi, dengan keadaan di sekitar kita, Tuhan benar-benar mengasihi kita. Kamu bisa merasakan kasih Tuhan kan sekarang kan? Iya. Nah, sekarang karena kamu sudah mengasihi, mendapatkan kasih Allah, dan kita dikasih oleh Allah, maka kita pun harus berbagi kasih kepada sesama kita. Nah, sekarang coba kamu bisakah menyebutkan kasihmu kepada Tuhan? Contohnya apa? Oh iya, ada yang menjawab tuh, Mas Miguel. Ya, menjawab bahwa dengan rajin berdoa, kamu sudah mengasihi Tuhan. Ya, lalu apa lagi? Ya, menolong orang yang sedang sakit atau sedang menderita, itu juga termasuk mengasihi Tuhan. Nah, lalu bagaimana kalau kamu mengasihi orang tua? Iya, membantu orang tua di rumah. Ya, membantu orang tua di rumah ketika orang tua sedang repot. Contohnya, menyapu lantai, menyirami bunga. Oh iya, ada yang membantu memasak, membantu mencuci piring, pinter. Lalu apa lagi? Membuatkan minum. Iya, bagus, hebat. Nah, lalu apa lagi? Iya, tidak membantah orang tua. Iya, pinter. Nah, lalu sekarang kasihmu kepada guru bagaimana? Nah, ya, rajin belajar termasuk kasih kepada guru, kepada orang tua juga. Ketika diberi tugas, kamu mengerjakan tugas dengan baik, itu sudah termasuk salah satu bentuk contoh kasih kepada guru. Lalu ketika diterangkan, kamu mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik, itu juga termasuk kasih kepada guru. Ketika ulangan, kamu tidak mencontek, itu juga bentuk kasih kepada guru. Nah, apalagi ya? Oh iya, melaksanakan piket, pinter, membantu, membersihkan kelas, itu juga termasuk kasih kepada guru, kepada lingkungan juga. Nah, masih ada lagi kah? Kamu bisa menyebutkan lebih banyak lagi. Oke? Nah, sekarang coba kasih kepada teman-teman bagaimana? Oh iya, ada yang menjawab tuh. Nah, kalau temannya tidak bawa pensil atau pulpen, kamu pinjami. Ya, pinter. Apalagi, oh temanmu tidak bawa bekal, kamu mau berbagi. Bagus. Oh temanmu sakit, kamu menjenguk. Hebat. Ada lagi. Ini banyak suara nih yang bicara ke bu guru nih. Oh iya, banyak menjawab tuh. Oh iya, temanku jatuh, ditolong, pinter. Aku bermain dengan temannya, iya hebat. Apalagi? Ayo apalagi? Hah? Ya? Beneran nggak dengar nih? Oh, ya. Nah, ternyata banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan pada temanmu ya. Bu, saya memberi uang saku, Bu, karena temanku nggak bawa. Oh, boleh, ya. Masih ada lagi. Nah, ada yang tidak bisa mengerjakan, Bu, saya bantu. Boleh, tapi kalau saat ulangan nggak boleh ya, bantu temannya. Nah, Bu, saya ajari tuh, Bu. Oh, pinter. Nah, itu termasuk bentuk kasih kepada teman. Nah,
Sekarang, karena kamu sudah menyadari kasih Allah kepadamu dan kamu sudah tahu juga bagaimana cara mengasihi sesamamu, baik kepada Tuhan, orang tua, guru, dan teman, maka kamu melakukan aksi perbuatan yang baik kepada orang-orang di sekitarmu. Nah, bisa. Bagus. Tugasmu adalah kamu lakukan kasih kepada Tuhan dengan rajin berdoa sebelum makan, setelah makan, mau tidur, dan bangun tidur ya. Kemudian membantu orang tua. Lalu kepada guru kamu rajin belajar. Nah, kepada teman, kamu tolong ya temanmu ya. Kamu hibur yang bersedih. Bisa? Oke, anak hebat. Baiklah, pertemuan pertama hari ini cukup sekian. Dan kita akan tutup dengan doa. Siap? Yuk ambil sikap doa yang baik. Kita mohon berkat pada Tuhan. Berdoa adalah berbicara pada Tuhan. Pinter, yuk sikap doa yang baik ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Katup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus sahabat kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajarkan kami agar berbagi kasih kepada sesama. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar dapat melakukan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baiklah, sekarang kita akan nyanyi bersama ya. Pasti kamu bisa. Aku diberkati, ya. Yuk nyanyi bersama-sama ya.